bagaimana membangun sebuah sistem dari pusat hingga sampai ke daerah. Perlu kepercayaan publik dan tentu perlu kerja keras dari semua pihak. Hari ini kita akan berdiskusi tentang makanan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya menjaga stabilitas kesehatan anak bangsa. Di Sumatera Selatan tidak terlepas dari peran serta gabungan pengusaha makanan bergizi Provinsi Sumatera Selatan. Untuk membahas hal tersebut, hari ini kita akan berdiskusi langsung dengan Ketua Umum Gapemdi Provinsi Sumatera Selatan. Inilah sang pemimpin, pelopor makanan bergizi gratis di Provinsi Sumatera Selatan. Bersama narasumber Ibu Tri Yulia Rizky Ananda. Halo, apa kabar Ibu Rizky? Halo, baik. Luar biasa. Tadi udah kita sedikit membuka tentang makanan bergizi gratis di Provinsi Sumatera Selatan. Muncul sebuah ketertarikan dan harus kita diskusikan bersama. Apa yang menjadi latar belakang sehingga Ibu Rizky memiliki sebuah ketertarikan untuk mewujudkan program ini menjadi merambah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan? Awalnya saya melihat isu gizi ini bukan hal kecil. Buat saya, gizi itu fondasi. Kalau anak-anak tumbuh sehat, kualitas pendidikan ikut lebih baik, dan ke depan daya saing daerah juga akan lebih kuat. Di Sumatera Selatan bagaimana? Di Sumatera Selatan, saya melihat isu pangan dan gizi ini tidak bisa dijalankan sebagai program yang berdiri sendiri. Harus ada pendekatan yang lebih menyatu. Jadi ketika program makan bergizi gratis mulai didorong, kami melihat ini sebagai momentum untuk menyiapkan ekosistem pelaksanaan yang benar-benar siap. Jadi terus apa yang menjadi motivasi Ibu Rizky dalam mendorong program ini hadir di Sumatera Selatan hingga ke daerah-daerah? Motivasi utama saya tentu karena saya ingin kualitas sumber daya manusia di Sumatera Selatan lebih baik, dan itu harus dimulai dari gizi. Kita tahu masih banyak keluarga berjuang yang memastikan anak-anaknya makan cukup berkualitas sepanjang hari. Kalau itu tidak dijawab, dampaknya panjang, bukan cuma kesehatan, tapi juga tumbuh kembang, konsentrasi belajar, sampai produktivitas ke depan. Selain itu, saya juga melihat MBG ini punya nilai yang lebih luas. Ini bukan cuma soal memberi makan, tapi juga bisa menggerakkan ekonomi lokal, pelaku usaha pangan, dan masyarakat sekitar, maka manfaatnya jadi jauh lebih besar. Jadi dorongan saya bukan hanya sosial, tapi juga pembangunan ekonomi daerah. Sejauh ini bagaimana proses pelaksanaan makan bergizi gratis ini di wilayah Sumatera Selatan sejauh perjalanan Ibu dalam terlibat langsung dalam program ini? Kalau dari yang kami lihat di lapangan, progresnya bergerak positif. Yang penting buat saya bukan hanya jangkauannya makin luas, tapi juga kualitas pelaksanaan yang makin kuat. Jadi yang kami lihat sekarang bukan cuma perluasan pelayanan, tapi juga penguatan kesiapan pelaksana, infrastruktur, dan standar operasional di lapangan. Menurut saya, ukuran keberhasilan program ini bukan sekedar besar atau cepat. Yang lebih penting, apakah pelaksanaannya tertib, aman, dan bisa berkelanjutan. Berkelanjutan, iya. Ya. Oke, luar biasa Ibu. Dalam program ini siapa sih yang menjadi sasaran dan bagaimana mekanisme dalam implementasinya di lapangan? Sasaran utamanya tentu kelompok yang paling membutuhkan dukungan gizi, yaitu peserta didik dari PAUD sampai SMA atau SMK, lalu balita, serta ibu hamil dan menyusui. Kelompok-kelompok ini penting karena mereka berada di fase yang sangat menentukan kualitas generasi ke depan. Fase dalam menentukan kualitas generasi ke depan ya, kelompok-kelompok yang anak-anak pendidik, anak-anak tadi ya, anak-anak didik tadi ya. Iya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut seperti apa? Untuk penyalurannya,
kami menyesuaikan pendekatannya dengan kelompok penerima. Untuk siswa itu distribusinya lewat sekolah. Lewat sekolah Ya, langsung? Betul, Iya. supaya lebih tertata dan mudah dipantau. Sementara untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, pendekatannya bisa lewat layanan masyarakat seperti posyandu. Oh, jadi kita melakukan pendekatan melalui layanan masyarakat ya? Iya. Artinya ada komunikasi dari apa namanya BGN ya, artinya dari BGN dan GPMB tadi ya, untuk melakukan Iya. pendekatan kepada masyarakat Iya, ya. betul. Iya, itu seperti apa pendekatannya? Pendekatannya bisa lewat layanan masyarakat seperti posyandu, dengan pola disesuaikan dengan kondisi lapangan. Jadi prinsipnya sederhana, program ini harus sampai ke kelompok sasaran dengan cara yang paling efektif. Kelompok sasaran yang paling efektif. Betul. Luar biasa ini. Tentu ini memiliki beragam tantangan ya, Bu ya. Tidak sesederhana kita mendata lalu bisa membangun apa namanya relasi kemitraan dengan apa namanya dengan pihak-pihak sekolah maupun masyarakat penerima manfaat itu sendiri ya. Ya. Nah, ini seperti apa ini tantangan terbesar yang dihadapi ini di awal untuk mengimplementasikan program MBG ini? Ya, kalau bicara tantangan, pasti tantangannya memang cukup banyak. Yang pertama tentu soal kesiapan infrastruktur, terutama di wilayah yang aksesnya belum mudah dijangkau. Belum mudah dijangkau. Iya. Memang berbeda-beda ya lokasinya ya, Bu ya? Iya, betul. Mm-mm. Yang kedua soal pasokan bahan pangan, karena program ini butuh bahan pangan yang stabil dan berkualitas. Itu mempengaruhi juga? Betul, mempengaruhi. Iya. Terus selanjutnya apa lagi yang menjadi pengaruhnya? Yang ketiga, bagaimana kami menjaga standar gizi dan higienitas supaya tetap konsisten di semua titik layanan. Itu yang menjadi apa namanya tantangan kita ya. Iya, betul. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Jadi tanpa terasa kita sudah di segmen pertama untuk berdiskusi tentang bagaimana awal mula Ibu Rizky dalam membangun kepercayaan masyarakat sehingga mensukseskan program pemerintah pusat sampai ke daerah. Kita akan mengulik lebih dalam lagi tentu, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Ditunggu di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, Kebakaran terlihat serudal terluka. Saya kira Palestina diparkir pembunuh. Makanan non halal. Inti Hut Jakarta ke Kemayoran, iNews sore setiap hari. Di iNewsroom, terkait peran pemimpinan para guru Nadiem Makarim Reskrim Polri sama politisi turut-turut isian memeriksa kejelasan rudal yang menerupsi Gunung Lewotobi. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom Senin sampai Jumat. di iNews Prime eksekusi percikan api isi bertindak tegas. unjuk rasa Deddy Mulyadi Undang-undang. Gerebekan Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. bahwa jenazah balistik Iran iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam. gak menerobos gerbang Karena diduga Retret Terpersegi berbudaya. itu ramai dengan DPP Partai Perindo Juli mendatang. pertama sepeda dari 4 seri. iNews malam setiap hari hanya di iNews. The Great Prime Time. Membuat saya untuk analisa. Pertanyaan kalian yang soja. Rakyat bersuara. Drone TNI menyampaikan fundamental. Ada keaneh. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Malapetaka itu, Ibu. Udah darah. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Live. Only on iNews. iNews Sport. Salam olahraga. Update berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Indonesia siap membuat gebrakan. Kluivert dan skuad Garuda optimistis. Highlight, Bintang timnas Indonesia Kevin Petro. strategi. Dua tunggal putra Indonesia, tuan rumah tinggal berharap kepada iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Selamat pagi. Inilah iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Sidak Hasto dan Pemlembong. Blokade jalan. Sedang mahal. Dari Jawa Barat. Warga mereka semua ada di iNews Today.
mengupas makna tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, live hanya di iNews. Selamat pagi. Inilah iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Sidak Hasto dan Tom Lembong. Blokade jalan. Sedang mahal. Dari Jawa Barat. Surakarta. Warga mereka semua ada di iNews Today. Baik pemirsa, terima kasih masih setia menanti diskusi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, tentang bagaimana program makanan bergizi gratis ini sampai ke anak-anak bangsa tanpa hambatan, dan tentunya juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua untuk terus mendukung program ini menjadi program yang ke depan dapat menciptakan anak-anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dan tentu juga kita akan lebih mengulik lebih dalam lagi tentang diskusi kita bersama Ketua Gapemdi Provinsi Sumatera Selatan bersama Ibu Tri Yulia Rizky Ananda. Ya, ini saya masih penasaran ini Bu Rizky. Dampak apa sih yang kira-kira dirasakan oleh masyarakat seiring dimulainya program MBG ini? Oke. Kalau yang mulai terasa ya Mas ya, menurut saya ada dua sisi. Yang pertama, sisi sosial. Orang mulai lebih sadar soal pola makanan yang sehat. Jadi anak-anak juga mulai terbiasa dengan makanan yang lebih terukur nilai gizinya, dan itu pelan-pelan membentuk kebiasaan yang baik. Yang kedua, sisi ekonomi. Kami melihat program ini mulai menggerakkan rantai pasok lokal. Ketika kebutuhan pangan program ini terhubung dengan petani, pelaku usaha, dan penyedia bahan baku di sekitar wilayah pelaksanaan, maka manfaatnya tidak terhenti di penerima langsung. Jadi ada efek berlapis. Tidak hanya terhenti pada penerima langsung ya? Iya, jadi ada efek berlapis dari sisi sosial, iya, ekonomi juga jalan. Sosial, ekonomi juga jalan dari dampak langsungnya ya tadi Iya, ya, langsung tadi. Terus apakah ada perubahan yang signifikan yang dirasakan oleh anak-anak atau kelompok-kelompok penerima manfaat ini? Oke, kalau bicara perubahan yang benar-benar signifikan, tentu itu harus dilihat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Jadi saya memang lebih hati-hati kalau diminta menyimpulkan terlalu cepat. Hati-hati ketika diminta penyimpulan terlalu cepat, itu kenapa? Karena ada pemantauan awal yang kami lakukan, ada tanda-tanda yang positif, ada keteraturan asupan yang lebih baik, ada perhatian yang lebih besar pada kualitas makanan, dan secara umum anak-anak terlihat lebih siap menjalani aktivitas hariannya. Menurut saya, yang penting sekarang adalah memastikan kualitas program terus dijaga. Memastikan program kualitas terus dijaga. Iya. Itu seperti apa? Supaya manfaat jangka panjangnya nanti benar-benar terasa dan bisa dibuktikan lebih kuat. Bisa dibuktikan lebih kuat ya, Iya. luar biasa. Nah, ini sejauh mana sih peran pemerintah dan swasta dalam mendukung program ini? Peran pemerintah daerah itu sangat penting, terutama dalam koordinasi, dukungan kebijakan, penguatan infrastruktur, dan pengawasan pelaksanaan. Pemerintah daerah menjadi simpul yang menyatukan bahwa kepentingan supaya program ini bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Di sisi lain, Ada peran strategis pemerintah dan swasta? iya, di sisi lain kami juga melihat yang Mas sebutkan tadi, ada pihak swasta dan dunia usaha punya peran strategis. Mereka bisa memperkuat rantai pasok, mendukung ekonomi lokal, menyediakan layanan pendukung, dan membantu menjaga keberlanjutan program. Jadi menurut saya
MBG memang tidak bisa berhasil kalau hanya ditopang satu pihak. Hanya ditopang satu pihak Iya. tidak akan berhasil ya artinya ya. Ini harus jadi kerjasama bersama. Harus menjadi kerjasama bersama. Nah ini balik lagi ke GAPMB. GAPMB ini kan gabungan pengusaha makanan bergizi ya Bu ya. Oke. Ini tentu bagaimana sinergi dari GAPMB ini dengan pemerintah daerah dalam mendorong suksesi program makanan bergizi gratis di Provinsi Sumatera Selatan. GAPMB kami dorong menjadi mitra strategis yang menghimpun pelaku usaha pangan supaya bergerak dengan persepsi dan standar yang sama. Karena salah satu tantangan di lapangan memang memastikan semua pelaksanaan paham bahwa program ini harus dijalankan dengan disiplin, kualitas, dan tanggung jawab yang setara. Itu bagaimana? Apakah ada pelatihan-pelatihan yang kita terapkan kepada masyarakat seperti apa? Atau menjadi tantangan lain? Iya, kami GAPMB bersinergi membangun lewat pelatihan, pembinaan, penyamaan standar operasional, dan juga penguatan komunikasi dengan berbagai pihak. Penguatan komunikasi dengan berbagai pihak. Jadi organisasi ini bukan hanya tempat berkumpul, tapi menjadi jembatan antara pelaksana di lapangan, pemerintah, stakeholder, supaya ritme serta kualitas program ini berjalan dengan baik dan tetap terjaga. Sudah berapa banyak sih anggota GAPMB sekarang ini? Untuk di Sumatera Selatan sendiri kurang lebih sekitar 300. Sudah 300. Iya. Luar biasa ini. Nah, kita tentunya akan lebih jauh lagi berbicara tentang GAPMB dan sertanya dalam mendorong kemajuan Sumatera Selatan dalam mencerdaskan anak bangsa yang kita melihat bahwa program ini menjadi salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto. Simak selengkapnya setelah ini. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, Kebakaran terlihat serudal terluka. Palestina iNews sore setiap hari. iNews Room terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim. iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime Eksekusi percikan tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi penggerebekan. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam Jika menerobos gerbang. karena diduga Retret iNews Malam setiap hari hanya di iNews. The Great Prime Time. Apakah lurus benarkah nyelapak perkara. Emang terlalu kalian yang so jagoan Membuat saya untuk mengeluarkan pernyataan sebagai alumni UGM bukan pencitraan saya rasakan. sehingga analisis paham nggak? Jawab pertanyaan saya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. Background TNI mengupayakan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam silakan aja, sekira nggak ada masalah. The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Ini Pak Prabowo batuk, menghindar tamu udah tahu maknanya apa. bapak anak itu apa? Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Udahlah. Saya Anisha Dasuk. Interupsi Kamis pukul 8 malam. malapetaka itu ibu ya Ciceki. Cak, udah darah. Suara teriak sama minta tolong. karena sakit hati aja sih. Saya Arlista Hadi, inilah iNews Live. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Karya seni budaya digantung di atas penyeimbang defisit perdagangan, menjadi ikon jambret handphone, jadi korban pelemparan, terekam oleh pengendara motor, tingginya coyote seperti serigala ditemukan tak lagi bernyawa, peran masjid simbol peradaban. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih setia menanti kami di dalam diskusi tentang bagaimana mensukseskan program makan bergizi gratis di Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan GAPMB. Dan tentunya kita akan mengulas lebih jauh lagi tentang bagaimana inovasi dari GAPMB dalam mendorong terwujudnya program
makan bergizi gratis ini agar bisa dirasakan oleh anak-anak Indonesia. Ibu Rizky, GAPMB kan, jadi ini mungkinkah ada sebuah inovasi khusus yang diterapkan GAPMB dalam mendorong program MBG ini di Sumatera Selatan? Ada. Kalau di Sumatera Selatan, pendekatan yang kami dorong pada dasarnya adaptif dan berbasis lokal, berbasis potensi lokal. Misalnya, saya melihat penting sekali menghubungkan program ini dengan sumber pangan lokal supaya pasokan lebih stabil dan manfaat ekonominya juga kembali ke masyarakat sekitar. Selain itu, kami juga melihat menu harus cukup fleksibel. Menu harus cukup fleksibel? Ya, tentu tanpa mengurangi kualitas gizi, karena tiap daerah punya potensi bahan pangan yang berbeda. Lalu, kami mendorong penggunaan teknologi untuk monitoring dan pelaporan supaya pelaksanaannya lebih tertib. Jadi pelaksanaannya lebih tertib. Iya. Jadi itu kenapa? Iya, jadi inovasi yang kami dorong itu bukan hal yang rumit, tapi yang benar-benar berguna di lapangan. Jadi bukan inovasi yang rumit, tapi benar-benar berguna di lapangan. Iya. Oke, luar biasa. Itu terus bagaimana nih strategi? Tadi disebutkan bahwa makanan bergizi. Jadi bagaimana strategi agar makanan itu tetap bergizi, terus juga aman dikonsumsi di tengah sekarang kan kita melihat bahwa tidak hanya di Sumatera Selatan banyak polemik-polemik. Nah, jadi di kita sendiri bagaimana untuk memastikan makanan tersebut agar aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak? Ya, bagi saya dan teman-teman GAPMB, kualitas dan keamanan pangan itu tidak bisa ditawar. Jadi semuanya harus dimulai dari standar yang jelas, menu harus sesuai kebutuhan gizi, proses pengolahannya juga harus diawasi, tenaga penjamah makanannya harus dibina, dan distribusinya juga harus diperhatikan supaya kualitas makanan tetap terjaga sampai diterima penerima manfaat. Harus diterima sampai penerima manfaat? Iya, karena itu pengawasannya itu tidak berhenti di dapur. Berhenti di dapur? Iya, karena kami menjaga seluruh rantai layanan, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, higienis kemasan, sampai transportasi. Kalau di satu titik lemah, keseluruhan kualitas bisa terdampak. Jadi buat saya, mutu inti itu dari kepercayaan publik terhadap program makan bergizi gratis ini. Iya, itu kan lalu apa harapan Anda tentang keberlanjutan program makan bergizi gratis ini di Sumatera Selatan? Harapan saya, MBG ini dipahami sebagai investasi jangka panjang bangsa, bukan program sesaat. Bukan program sesaat. Iya, kalau kita sungguh-sungguh ingin membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif, maka perhatian pada gizi itu harus terus dijaga. Perhatian terhadap gizi itu harus terus dijaga. Tidak boleh putus di tengah jalan. Tidak boleh putus di tengah jalan. Iya. Kedepannya saya berharap kami bisa memperluas jangkauan program ini. Tapi kualitas pelaksanaannya juga harus makin kuat, integritasnya dengan sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi lokal juga harus makin terasa. Dan yang paling penting, keberlanjutannya harus ditopang oleh tata kelola yang rapi, kemitraan yang sehat, dan komitmen bersama. Tata kelola yang sehat dan komitmen bersama. Iya, tata kelola yang rapi, kemitraan yang sehat, dan komitmen bersama. Komitmen bersama, luar biasa itu. Terus, apa harapan Anda? Apakah model di Sumsel ini bisa menjadi replika untuk di daerah lain di Indonesia? Saya melihat pada prinsipnya bisa. Terutama kalau yang direplikasi adalah cara berpikir dan prinsip tata kelolanya. Misalnya, bagaimana kami membangun sinergi lintas sektor. Sinergi lintas sektor. Iya, memanfaatkan potensi pangan lokal dan menata pengawasan pelaksanaan supaya lebih tertib.
Tapi tentu setiap daerah punya karakter yang berbeda. Punya karakter yang berbeda ya? Iya, kondisi geografis, kapasitas infrastruktur, dan itu mempengaruhi? Iya, betul, mempengaruhi. Dan potensi lokal yang tidak sama. Jadi menurut saya yang perlu direplikasi bukan bentuk yang seragam, tapi prinsip dasarnya kolaboratif, adaptif, berbasis potensi lokal dan kuat dalam pengawasan. Itu. Terus pesan apa nih yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya makanan bergizi ini? Pesan saya sederhana, Mas. Gizi seimbang itu bukan hal tambahan, tapi fondasi masa depan. Banyak hal dalam kehidupan anak-anak kita ditentukan oleh apakah mereka tumbuh dengan asupan yang baik atau tidak. Dan yang paling penting dipahami, makanan bergizi itu tidak selalu harus mahal. Tidak harus mahal ya? Betul, karena kita punya banyak sumber pangan lokal yang sebenarnya kaya nilai gizi. Karena itu saya mengajak masyarakat untuk mulai dari kebiasaan sehari-hari, membiasakan pola makan sehat, mengurangi konsumsi yang kurang baik, dan menempatkan perhatian pada gizi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Kalau generasi kita sehat, masa depan anak bangsa juga akan lebih kuat. Wih, luar biasa nih pemirsa. Dan satu lagi nih, tentunya ini menjadi sebuah keinginan bagi para pelaku usaha makanan bergizi. Ya kan, GAPMB di Sumatera Selatan ini adalah sebuah organisasi gabungan pengusaha makanan bergizi. Kalau masyarakat yang memiliki peluang usaha, memiliki sebuah keinginan bergabung di GAPMB ini sendiri, ini bagaimana nih? Mungkin bisa disampaikan dengan pemirsa yang mungkin akan melihat diskusi kita pada hari ini. Bagaimana bergabung di GAPMB? Ya, cukup mudah. Nanti bisa, sekarang GAPMB juga ada medsos. Jadi teman-teman yang ingin bergabung bisa langsung lihat medsos kita, message kita untuk bergabung di GAPMB DPW Sumsel. Nah, itu dia pemirsa. Jadi untuk bergabung di GAPMB itu kita bisa berkomunikasi melalui media sosial. Dengan kemajuan teknologi saat ini tidak mempersulit kita, bahwa dalam bersama membangun bangsa ini, segala lini, segala sektor telah dipersiapkan dengan mudah. Salah satunya tadi untuk bergabung di GAPMB adalah dengan berkomunikasi melalui interaksi melalui media sosial GAPMB, ya Ibu Rizky ya. Dan tentunya pemirsa, kita berharap program pemerintah ini ke depan dapat menjadikan anak-anak bangsa menjadi lebih baik lagi, akan menjadi anak-anak yang memiliki gizi yang baik, sehingga ke depan dalam mendukung Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Saya Riza Paletti dan Ibu Tri Yulia Rizky Ananda selaku Ketua Gabungan Makanan Bergizi Gratis Sumatera Selatan, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Mungkin kita akan lebih lanjut berdiskusi lebih panjang lagi dalam lain kesempatan, dan kita tentu berharap agar GAPMB Sumatera Selatan ke depan agar bisa menjadi organisasi yang mampu mewadahi setiap organisasi makanan bergizi, sehingga Sumatera Selatan menjadi salah satu percontohan di Indonesia sebagai penyokong, pendorong program Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.